1 miliar rupiah itu justru bukan buat modal pula, tapi dipakai untuk nyogok agar anaknya bisa jadi tentara. Di Indonesia tuh sulit guys, harus keluarin duit ratusan juta. Tentara Cina mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia dan tidak berkutik apa. Abang-abang kat luar sana tu ada tak yang minat nak jadi askar? Permohonan online dah buka sampai 5 Disember 2025 tau. Aku pelik satu benda. Kenapa ramai rakyat Indonesia suka sangat bandingkan aset tentera mereka dengan tentera Malaysia? Kononnya tentera mereka paling kuat di Asia Tenggara. Tapi soalan aku, kenapa tak bandingkan berdasarkan prestasi bukan sekadar angka? Militer Malaysia tak banyak bicara tapi siap menghantam saat diremehkan. Pasukan ini jarang terlihat, tapi musuh paling takut kalau mereka muncul dari laut. Masihkah warga Indonesia ingin mengganyang Malaysia, sedangkan tentara kita itu dipukul lari saat dikeroyok oleh orang Cina di tanah kita sendiri? Lihat sendiri prestasi-prestasi para tentara Malaysia. Tidak banyak bicara, namun banyak prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video peliknya negara Konoha ataupun negeri Indonesia, geng. Kenapa demikian? Banyak para warga Indonesia itu yang ditolak untuk masuk menjadi seorang tentara. Makanya dia banyak lari ke Amerika, geng. Kayak itu untuk menjadi seorang tentara. Dan, geng, untuk menjadi seorang tentara di Indonesia itu katanya guru gembul ini, geng, harus menyogok sebanyak 100 juta, 500 juta, bahkan sampai 1 miliar, geng. Setelah jadi tentara, geng, apa yang terjadi, katakan TNI kita lari dikeroyok pekerja Cina, bukti hilangnya kedaulatan. Nah, ini nih. Sebentar-sebentar warga Indonesia ataupun warga Konoha yang IQ-nya di bawah rata-rata dan SDM-nya rendah bilang mau ganyang negara orang. Ini lihat sendiri TNI kita dan gimana susahnya menjadi seorang TNI di Indonesia. Tidak seperti di Singapura, Vietnam, Malaysia terutamanya ya, geng ya. Dan juga Brunei mungkin kayak gitu ya, geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat para subscriber Ikinya. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Di Konoha ada kejadian yang cukup unik. Ada seorang bapak-bapak yang punya tanah luas, cukup luas di pinggir jalan, 1 hektar lah. Tapi tanah itu tuh bukan jadi lahan usaha, tanah itu tuh malah dijual sampai dia mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Yang lebih anehnya lagi adalah uang 1 miliar rupiah itu justru bukan buat modal pula, tapi dipakai untuk nyogok agar anaknya bisa jadi tentara. Gaji tentara itu kan 5 juta rupiah sebulan, itu sudah dapat tunjangan, sudah dapat ini itu, ya sekitar 5 jutaan. Gimana ceritanya kita nyogok 1 miliar hanya untuk dapat gaji bulanan 5 juta? Kan nggak kepikiran. Tapi kata si bapak itu mengatakan, ya karena jadi tentara itu basah. Nah, jadi tujuan jadi tentara itu bukan jadi abdi negara, bukan jadi pembela bangsa, bukan untuk mempertahankan harga diri bangsa, bukan untuk mempertahankan keamanan rakyat dan sebagainya, bukan. Tapi agar bisa korupsi. Jadi di sebuah negara yang sangat religius, bapak-bapak melakukan double kejahatan. Dia nyogok dengan itikat agar anaknya jadi koruptor. Alasan aku kenapa mau jadi tentara Amerika, yang pertama adalah jadi tentara di Indonesia tuh sulit guys, harus keluarin duit ratusan juta. Yang kedua karena kita semua pasti tahu lah di sana itu penghasilannya lebih besar dan jenjang karir yang lebih pasti ya. Dan yang ketiga karena aku suka tantangan ya, aku ingin terus belajar, ngelakuin hal-hal baru yang nggak bisa aku lakuin di Indonesia. Walaupun sekarang status WNI aku dicabut, tapi aku berharap suatu hari nanti aku bisa balik lagi ke Indonesia sebagai warga sipil. Tentara Cina mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia dan tidak berkutik apa. Memalukan sih. Kalau datang wilayah, yang dimasuk ke dalam wilayah begini.
Jangan menganggap bahwa betul-betul sudah dikuasai baru dianggap. Kita contoh kasus larinya tentara di Kalimantan. Yang ada Cina yang menerbangkan ini, Ya, terus tentara lari. ya. Bahkan ada yang dikeroyok juga Nah, ada yang dikeroyok. sama pekerja. Menurut saya itu sudah kedaulatan wilayah sudah hilang. Bayangkan Bung Indra, tentara yang selama ini kita banggakan lari karena dikejar oleh orang warga negara asing Cina di wilayah Indonesia. Terus pejabatnya diam semua. Artinya, saya menjadi was-was sekarang, negara ini masih bisa nggak sih dilindungi oleh tentara dengan kasus seperti itu? Ataukah memang negara kita ini kedaulatannya sudah diambil? Artinya, prajurit ini sudah dikode dari atas, jangan ganggu. Nah, ada tulisan saya terima menyatakan bahwa sebenarnya negara bisa hilang tuh kalau terjadi pengkhianatan di jenderal, polisi dan tentara. Nah, contoh kasus ini menunjukkan, coba ada nggak tentara yang lari itu dipecat? Nggak ada. Masa Anda lari? Ya saya yakin tentara Cina itu. Tentara juga ya? Ya tentara juga. Nyalinya luar biasa. Nyalinya luar biasa. Nah, tentara Cina mengusir tentara Indonesia di wilayah Indonesia dan tidak berkutik apapun. Dan mungkin banyak terjadi di wilayah lain, tambang-tambang lain yang kita tidak tahu. Memalukan sekali ya, geng. Ya, ini lihat seorang profesor itu malu dengan tentara Indonesia yang lari terbirit-birit saat menghadapi para keroyokan dari orang Cina yang berada di tanah kita sendiri. Aduh ya Allah, ya kita sedikit-sedikit warga kita yang bilang ganyang Malaysia, perangi Singapura dan lain sebagainya. Waduh, seakan-akan tentara kita itu tangguh dan ya akhirnya tidak menafikan bahwa tentara Indonesia itu memang hebat, luar biasa kayak gitu ya geng, dan kuat kayak gitu ya geng ya. Namun apakah mereka setangguh itu bila berhadapan dengan negara-negara ini kayak gitu ya geng ya. Jadi kita nggak usah terlalu kayak gitu, jangan terlalu angkuh ke negara-negara jiran kita, ke negara tetangga kita. Kita masih butuh bantuan daripada negara-negara tersebut kayak gitu ya geng. Siki-siki salah besar mau ganyang, siki-siki mau ganyang, tentara kita hebat nih nomor peringkat segini, bla 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 bla. Ya karena kalau negara kita tidak hebat karena kita kepulauan daripada negara-negara tetangga kita. Negara kita, tentara kita tidak banyak, personil kita tidak banyak, ya akan bukan kita yang mengganyang, namun kita yang akan diganyang kayak gitu. Nah, sekarang geng, cara masuk tentara di Malaysia itu seperti apa? Apakah seperti sama seperti di Indonesia yang harus untuk menjadi seorang tentara mengabdi kepada negara harus menyogok? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Abang-abang kat luar sana tu ada tak yang minat nak jadi askar? Permohonan online dah buka sampai 5 Disember 2025 tau. Share video ni kalau minat nak mohon. Sebelum tu pastikan anda warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan tak lebih 25 tahun, penglihatan jelas, tak pakai spek atau contact lens dan tak rabun warna. Pendengaran baik, cergas fizikal, tidak cacat anggota badan, tak pernah alami kecederaan serius, tak ada lelah, penyakit kronik atau penyakit keturunan. Ada penyakit kulit pun tak boleh mohon dan tak boleh ada rekod kesalahan jenayah dan dadah. Cek jadual ni untuk syarat tinggi, berat dan BMI. Pause untuk baca lama sikit. Kalau dah lepas semua syarat tadi, anda boleh ke portal Sistem Pengambilan Prajurit Muda Tentera Darat di nims.mod.gov.my. Boleh baca details panduan memohon dan terus apply online dekat sini. Kalau anda berjaya, anda akan dapat maklumat panggilan dalam portal tadi untuk datang ujian kecergasan dan bertulis. Cepat mohon sehingga 5 Disember 2025 ni tau. Tag juga kawan atau family anda yang minat nak jadi askar. Aku pelik satu benda. Kenapa ramai rakyat Indonesia suka sangat bandingkan aset tentera mereka dengan tentera Malaysia? Asyik sebut jumlah jet, jumlah kapal, jumlah tentera dan lepas tu terus klaim kononnya tentera mereka paling kuat di Asia Tenggara. Tapi soalan aku, kenapa tak bandingkan berdasarkan prestasi, bukan sekadar angka? Aset banyak tapi bila masa diuji. Sejak Indonesia merdeka, cuba bagi tahu aku apa kempen ketenteraan besar yang betul-betul menguji keupayaan tentera Indonesia. Setahu aku, hanya ada satu konfrontasi, iaitu konfrontasi Ganyang Malaysia tahun 1960-an dan hasilnya mereka kalah. Mereka kalah. Selain itu, kebanyakan pertempuran mereka hanyalah dengan rakyat sendiri. Seperti konflik di Aceh dan pergolakan di Papua. Kalau ada kempen ketenteraan luar yang lain, sila beritahu. Sekarang kita tengok pula prestasi tentera Malaysia. Di zaman darurat dan komunis, Malaysia pernah hadapi ancaman bersenjata dari komunis lebih 40 tahun dan berjaya menghapuskan mereka
dengan kerjasama rakyat dan ketenteraan yang tersusun. Yang kedua, misi keamanan PBB. Malaysia dihantar ke banyak negara bergolak bawah misi pengamanan PBB, antaranya Bosnia 1990-an membantu penduduk Islam Bosnia dalam perang saudara, Lubnan, Namibia dan Sudan menjaga kestabilan dan keamanan pasca perang. Yang ketiga, tragedi Black Hawk Down di Mogadishu, Somalia. Ramai tak tahu waktu tentera Amerika terkepung dalam pertempuran Mogadishu, siapa yang bantu buka laluan keluar? Tentera Malaysia. Kita selamatkan askar mereka dan kita pun gugur syahid di sana. Yang keempat, Ops Daulat, Lahad Datu. Bila penceroboh bersenjata dari Filipina ceroboh Sabah tahun 2013, siapa yang mempertahankan tanah air? Tentera Malaysia. Kita bertempur, kita berkorban dan kita hapuskan ancaman itu sampai habis. Yang kelima, penghantaran bantuan kemanusiaan. Tentera kita bukan saja pandai berperang tapi juga dihantar ke seluruh dunia bawa bantuan, termasuk ketika bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Pakistan. Wah. Pasukan khas Malaysia, unit elit kita seperti GGK, Paskal, Paskau antara yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Paskal pernah menang anugerah pasukan elit terbaik dalam pertandingan ketenteraan antarabangsa. Jadi kalau nak bercakap pasal kekuatan tentera, jangan tengok pada angka semata-mata, tengok pada pengalaman, tengok pada keberanian dan tengok pada hasil di medan sebenar. Tentera yang kuat bukan hanya sekadar hebat dalam perarakan hari kebangsaan, tapi yang mampu buktikan kekuatan bila nyawa dipertaruhkan. Militer Malaysia tak banyak bicara tapi siap menghantam saat diremehkan. Banyak orang mengira militer Malaysia biasa saja, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Negara ini tidak membangun kekuatan untuk pamer, melainkan untuk bertahan dan menyerang dengan perhitungan matang. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia membuat Malaysia fokus pada kekuatan laut dan udara, bukan sekadar jumlah pasukan di darat. Angkatan bersenjata Malaysia dikenal disiplin dan terlatih, dengan pasukan khusus yang jarang disorot namun sangat mematikan. Mereka dilatih untuk operasi senyap, anti-teror, hingga pertempuran laut dan udara. Di laut, Malaysia menjaga wilayah vital seperti Selat Malaka, salah satu jalur tersibuk di dunia, yang membuat angkatan lautnya selalu siaga penuh. Soal alutsista, Malaysia tidak mengejar kuantitas besar, tetapi memilih teknologi yang presisi dan efektif. Jet tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara mereka disiapkan untuk konflik modern, bukan perang gaya lama. Ditambah lagi, Malaysia rutin melakukan latihan militer bersama negara-negara kuat, membuat kemampuan tempurnya terus berkembang. Yang menarik, kekuatan terbesar Malaysia justru ada pada strategi. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunjukkan tarik. Militer seperti ini jarang viral, tapi sangat berbahaya jika diremehkan. Menurut kamu, apakah militer Malaysia layak disebut sebagai salah satu kekuatan paling solid di Asia Tenggara? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa ikuti akun ini untuk konten militer yang lebih dalam dan membuka mata. Pasukan ini jarang terlihat, tapi musuh paling takut kalau mereka muncul dari laut. Fakta 1. Apa tuh? Paskal adalah pasukan elit Angkatan Laut Malaysia yang khusus bertugas di laut. Mereka dilatih untuk bertempur di kondisi ekstrim. Fakta 2. Seleksi Paskal terkenal sangat brutal. Dari ratusan pendaftar, hanya sedikit yang mampu bertahan. Fakta 3. Paskal sering dijuluki hantu laut karena kemampuan penyusupan senyap dari bawah air tanpa terdeteksi musuh. Pasukan elit mana lagi yang pengen kamu tahu? Masihkah warga Indonesia ingin mengganyang Malaysia, sedangkan tentara kita itu dipukul lari saat dikeroyok oleh orang Cina di tanah kita sendiri? Lihat sendiri prestasi-prestasi para tentara Malaysia. Tidak banyak bicara, namun banyak prestasinya. Nah, angka belum tentu untuk memenangkan sebuah perperangan, namun kecerdasan dan keberanian itulah tujuan sebenarnya tentara. Ya, memang Malaysia tidak menyoroti inilah terkuat. Tidak perlu beli ini, tidak perlu beli itu, namun mereka sangat tekad dan sangat kuat. Ya, benar sekali apa yang diucapkan. Tentara-tentara Indonesia hanya berperang dalam negara kita sendiri seperti Papua, dengan Aceh, dengan Timur Leste, itu yang terjadi. Kayak gitu ya, geng ya. Dengan para warga yang gitu ya, geng ya, yang mereka itu mendapat bayaran oleh daripada
PT-PT ataupun daripada bos-bos mafia, apalah pokoknya mafia yang nggak jelas lah di Indonesia ini kayak gitu. Jadi buat warga Indonesia nggak usah sikit-sikit nak ganjang, sikit-sikit nak perang, sikit-sikit nak apa. Memang tentara kita banyak, namun adakah seberani itu untuk melakukan peperangan untuk negara luar? Sedangkan dengan warga Cina di tanah negara kita sendiri loh, di tanah kita sendiri, sama pekerja Cina itu dikeroyok, mereka lari. Buat malu je, apa benda ni yang selama ini dia buat tu, latihan apalah dia buat tu, kok sama takut kayak gitu. Itu di tanah kita, mau kita apain, kayak mau kita anuin, kita siap ambil resikonya, nggak usah takut lah sama ini. Kan para pekerja-pekerja Cina itu, ya kalau yang yang resmi, yang kalau yang ilegal gimana? Itu yang harus dibakutkan. Kenapa ya? Kasus-kasus kayak gini kok, aduh, permintaan kita kok kurang gercep kalau mau beli kapal selam, mau beli buat ini, buat itu. Kalau hati tak berani, percuma, geng, kayak gitu. Angka banyak percuma kalau tak berani. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.